Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan kepadamu bahwa semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan dalam mereka, dan aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, yang utama di dalam doa Tuhan Yesus yang terakhir ini, dia sungguh memperlihatkan relasi kedekatan dengan Bapanya. Jadi bukan hanya yang dipentingkan, bukan isi doanya, bukan, tetapi kedekatan dia dengan Sang Bapa. Ini yang diperlihatkan dalam doa dia kepada Sang Bapa. Sungguh kita bisa merasakan, walaupun kita tidak mendengar doa itu secara langsung dari mulut Tuhan Yesus, tetapi getaran bagaimana kedekatan dia dengan Sang Bapa itu terasa sekali. Jadi kita bisa melihat bahwa doanya dari doa Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip ada rohnya, ada kuasanya, ada rasanya. Sehingga orang yang berdekatan dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan atau didoakan oleh Tuhan Yesus bisa ikut merasakan ada sesuatu. Nah, lalu isi doanya pun itu juga memperlihatkan sesuatu yang indah, yakni Tuhan Yesus mau menyerahkan setelah selesai tugas berutusannya, menyerahkan para muridnya kepada pendampingan Bapa. Ini Tuhan Yesus seolah-olah mau bergantian atau estafet, seolah-olah menestafetkan pendampingan para murid yang Tuhan Yesus mau meninggalkan mereka, maka para murid ada dalam situasi di mana mereka butuh sang pendamping. Dan kita bisa merasakan bahwa dalam seolah-olah estafet ini kita sebagai muridnya itu merasakan pendampingan yang luar biasa pula. Ada sesuatu hal. Baik, ini kitab suci berbicara seperti itu. Sekarang untuk diri kita. Kalau panjenengan berdoa, apakah panjenengan juga memperlihatkan relasi kedekatan dengan Sang Bapa atau relasi kedekatan dengan Tuhan? Apakah kita memperlihatkan relasi itu? Ataukah kita hanya memikirkan rangkaian kata-kata yang indah? Pokoknya yang penting ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya, ada SPOK-nya itu. Rangkaian kata-kata yang indah yang seolah-olah kalau kata-kata indah itu pasti diterima oleh Tuhan.
Apakah seperti itu? Sehingga kadangkala kalau ada orang Katolik untuk berdoa spontan, itu seringkali merasa ragu-ragu. Apakah saya bisa berdoa? Karena yang penting justru memperlihatkan relasi kedekatan kita dengan Tuhan itu. Bukan kata-kata yang indah yang muncul. Maka kita bisa bertanya, kalau begitu doa yang baik itu panjang atau pendek? Ya tergantung. Kalau panjang memperlihatkan relasi yang akrab dengan Tuhan, orang yang mendengarnya pun itu juga bisa merasakan dan mengalami kedekatan itu. Kalau pendek pun itu doanya sungguh mentes. Jadi kita bisa melihat di sana ada sesuatu. Sehingga seperti khotbah hari Minggu yang lalu, kita bukan seperti burung beo yang berbicara. Jadi kalau burung beo yang berbicara kan kita dalam khotbah yang kemarin, hari Minggu yang lalu itu, yang pinter itu yang ngajari burung berdoa, burung beo berbicara. Tetapi apa yang diomongkan oleh burung beo itu bukan mewakili apa yang mau dirasakan. Burung beonya lapar, tapi dia bisa mengatakan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, atau menyebut nama sang punya burung beo itu. Yang punya senang. Tetapi burung beonya tidak mengungkapkan apa yang ada dalam diri kita. Dirinya, bukan diri kita, tapi dirinya. Nah sekarang, kalau kita juga kadangkala kita mementingkan doa mana yang baik, doa mana yang benar, doa mana yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kita seringkali memikirkan itu. Tetapi, apakah itu juga mengungkap sebagai ungkapan rasa perasaan kita dengan Tuhan? Nah, justru doa yang indah, doa yang baik seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus ini. Ungkapan kedekatan dia dengan Tuhan sehingga semua apa yang dirasakan, semua menjadi permasalahannya, semua yang dipikirkannya itu ditangkap oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pun itu juga akan mendampingi dan juga mengabulkan apa yang dipinta oleh sang putranya. Dengan seperti itu kita mempunyai harapan akan mengalami kebaikan yang berasal dari Tuhan sendiri. Karena doa dari Tuhan Yesus untuk kita. Selain itu juga dalam hal kita berdoa, selain kita mengungkapkan relasi kita dengan Tuhan, kita juga ingat fokus kita kepada siapa. Fokus kita hanya kepada Bapa, atau fokus kita kepada Sang Putra, atau fokus kita kepada Allah Roh Kudus. Nah, sekarang sudah novena hari ke-5. Apakah kita kembali seolah-olah diingatkan, apakah kita mempunyai fokus doa kepada Allah Roh Kudus? Dari Tritunggal Maha Kudus itu, pribadi Roh Kudus ini yang jarang langsung dipinta untuk doa-doa kita. Kita kerap berdoa kepada Bapa. Kita kerap berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Namun kita sangat-sangat jarang berdoa kepada Allah Roh Kudus. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih. Maka kita kembali diingatkan akan fokus doa-doa kita itu supaya doa yang kita ungkapkan ini menggambarkan ungkapan kedekatan relasi kita dengan Allah Tritunggal itu. Selamat merenungkan.